Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Santri kelas 12 ya, SMA Islam Ulunuha. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran fisika. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai membahas mengenai materi kita, yaitu tentang hukum Coulomb ya, hukum Coulomb tentang muatan listrik. Kemudian juga kita kemarin sudah masuk ke pembahasan yaitu mengenai medan listrik ya, mengenai medan listrik. Baik. Nah, sekarang ya, insyaallah hari ini kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan yang kemarin, yaitu hari ini kita akan masuk ke energi potensial listrik ya, dan potensial listrik. Nah, energi potensial dan potensial listrik. Nah sekarang ya, Ustadz akan coba untuk mengulang kembali rumus yang kemarin, sekedar untuk mengingatkan kita ya, agar kita mengetahui lanjutan dari rumus yang kemarin sampai ke rumus yang hari ini. Nah, sekarang Ustadz tuliskan ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Kemarin kita sudah di sini Ustadz buat aja A ya, hukum Coulomb ya, A hukum Coulomb atau gaya Coulomb ya, hukum Coulomb. Nah, apa itu rumusnya? Rumusnya kemarin adalah F ya, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ini dia rumus untuk hukum Coulomb ya. Rumus untuk hukum Coulomb. Nah, atau gaya Coulomb ya. Satuannya nanti Newton ya. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang ini sudah hukum Coulomb. Dari kemarin medan listrik ya, medan listrik. Medan listrik. Yep. Nah, untuk medan listrik kemarin kita sudah bahas bahwasannya rumusannya adalah ya, E sama dengan ya K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat dikali Q1. Nah, karena sama-sama Q1 bisa dicoret ya. Nah, berarti habis ya. Habis, yang tersisa adalah Q2-nya saja. Nah, maka rumusannya menjadi K dikali Q2 per R kuadrat. K kali Q2 per R kuadrat. Nah, itu untuk medan listrik. Nah, sekarang ya, kita akan masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang energi potensial. Nah, energi potensial. Energi potensial. Potensial listrik ya. Potensial listrik. Nah, ini bab berapa ya? Ini sekarang kita berada di bab keempat ya, elektrostatis. Elektrostatis. Bab 4 ya, elektrostatis. Coba di sini elektrostatis. Atau elektrostatika ya. Nah, yang mana saja boleh. Elektrostatis. Nah, A hukum Coulomb sudah, medan listrik sudah. Sekarang kita masuk energi potensial listrik. Nah, apa itu energi potensial listrik? Nah, potensi dari kata potensi. Nah, apa itu potensi? Potensi itu adalah ya, kemampuan ya untuk melakukan sesuatu. Nah, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, potensial listrik berarti kemampuan yang dimiliki suatu zat ya untuk menghasilkan listrik. Nah, untuk menghasilkan listrik. Nah, sekarang ya, sekarang kita akan coba untuk menuliskan ya tentang energi potensial listrik. Nah, kita bisa tuliskan ya rumusannya ya dari rumus yang kemarin. Nah,
Seperti yang ini tadi kita dapat dari yang atas. Nah, kalau di sini energi potensial listrik ya, kita bisa tuliskan EP ya, EP ya. Di sini K ya dikali Q1 ya kali Q2 per R kuadrat. Ini ya, ini rumus dasarnya di sini. Nah, caranya mudah. Caranya adalah dengan kita hapus saja. Kita hapus saja sini, ya. Kita hapus saja di sini. Kenapa? Karena ya, kita rincikan, kita coba untuk rincikan. Karena pada asalnya rumus dari energi potensial ini adalah K ya dikali Q1 kali Q2 ya, kemudian dikali 1 per R1 ya, kemudian 1 per R2 dikurang 1 per R1. Nah, sedangkan R1 nya ya biasa kita buat dengan tak terhingga. Jadi 1 dibagi tak terhingga ini bisa kita buat menjadi 0. Maka 1 dibagi 1 dikurang 0, 1 per R2 dikurang 0, maka sama dengan 1 per R2, sama ya, tetap ini. Nah, tetap ini. Maka ya, kalau kita kalikan, atau ini R ya, R ya, maka kalau kita kalikan menjadi yang atas dan kita hapus angka 2-nya. Seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi mudah ya untuk menghafalnya, mirip-mirip ya. Kalau yang pertama, yang ini K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini K dikali Q2 per R kuadrat. Q1 nya hilang. Kalau yang ini K dikali Q1 kali Q2 ya per R. Beda ya. Nah, bukan R kuadrat tapi R saja. Nah, ini adalah rumus dari energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik. Nah, sekarang ya, sekarang kita coba untuk membahas soal ya dari energi potensial listrik. Atau sebelumnya Ustaz lanjutkan aja dulu ke potensial listriknya supaya ada gambaran ya tentang materi hari ini. Nah, kalau ini kan energi potensial listrik. Sekarang potensinya ya, kita ukur potensinya. Potensial listrik. Potensial listrik atau biasa disimbolkan dengan V ya. Nah, V di sini bukan volume ya, tapi V di sini adalah tegangan. Nah, V di sini adalah tegangan. Nah, V ya, kalau dalam listrik ya, V-nya itu tegangan atau volt ya, voltase. V ya, itu volt ya, atau voltase atau tegangan ya. Nah, itu untuk catatan aja. Nah, di sini V-nya ya, kita bisa tuliskan V rumusnya sama dengan K dikali Q2 ya per R. Artinya apa? Q1-nya yang dicoret ya. Inilah dia rumusnya. Nah, dari mana ini? Dari mana ini? Nah, rumusnya ini kita dapatkan dari ini penjabarannya ya. V sama dengan energi potensial per Q1. Nah, ya, per Q1 ini rumusnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai energi potensialnya ke sini, maka Q1-nya bisa kita coret ya, maka tinggal K Q2 sama R. Inilah dia. V sama dengan K kali Q2 per R. Kelihatan ya? Nah, itu dia. V sama dengan K kali Q2 per R. Ya, boleh dicatat dulu ya. Nah, nanti dari sini kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kapasitor. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat
ada waktu kita yang lapang bisa kita bahas, tapi kalau misalnya tidak, mungkin kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, bab yang selanjutnya, supaya bisa mengejar materi sampai dengan ujian. Karena untuk pembelajaran daring ini ya, kita ingin mengejar target juga sampai habis bukunya ya. Jadi kita pilih mana materi yang paling yang paling pokok ya dari setiap bab. Nah, supaya tidak tertinggal ya. Nah, sekarang ya ini sudah. Sekarang Ustadz coba untuk menghapus. Kemudian nanti kita tuliskan lagi, bahas satu persatu. Ya, gampang ya cara menghafalnya. Intinya ingat aja rumus yang pertama, gaya kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, yang pertama di sini C tentang energi potensial ya, energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Baik. Nah. Baik. Nah, sekarang energi potensial listrik. Contohnya ya, tadi rumusnya di sini kita tuliskan lagi biar enggak lupa. Ya, rumusnya tadi F ya, F sama dengan K dikali Q1 kali Q1 kali Q2 per R ya, per R. Ini dia rumusnya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal. Misalnya ya, contoh soal di sini. Contoh soal di sini ya. Misalkan ada dua buah muatan ya, dua buah muatan. Jadi kalau kita perhatikan ya, misalnya baterai atau apa ya, sumber tenaga yang menghasilkan listrik. Nah, di sana ada muatan-muatannya ya. Contoh misalnya air baterai ya, H2SO4, asam sulfat. Nah, di situ ada muatan-muatan listrik ya, ada muatan-muatan listriknya. Nah, dari muatan-muatan listrik ini ya, dia memiliki energi, itu adalah energi potensial listrik, energi untuk ya menghasilkan listrik ya, energi untuk menghasilkan listrik. Makanya kalau kita hubungkan dengan kabel atau komponen listrik seperti lampu dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk menghidupkan. Jadi misalnya air baterai kita pasangkan ke sepeda motor atau ke mobil misalnya, nah, maka bisa menghidupkan kendaraan tersebut ya. Nah, itu adalah manfaat dari energi potensial listrik. Nah, jadi misalnya di sini ada dua buah muatan ya. Ini dua buah muatan saja kita bahas supaya lebih mudah ya. Dua buah muatan. Yang pertama, di sini perlu kita tambahkan tanda seperti ini, tanda mutlak ya. Jadi artinya tidak boleh dipengaruhi oleh tanda ya, tanda positif atau negatif. Jadi kalau misalnya nanti K1 dikali Q1 kali Q2 hasilnya negatif, dia harus tetap positif. Jadi misalnya Q1 misalnya minus 3 ya, kali Q2 2 misalnya. Minus 3 kali 2 berapa? Minus 6. Tapi karena ada tanda ini, maka kita bisa tuliskan jadi 6. Nah, ya. Tadi kelupaan ya. Saat ada tanda mutlaknya ya. Nah, Q1 kali Q2. Nah, sekarang dua buah muatan Q1, yang Q1 dia itu minus ya, berapa ya? Minus 8 aja. 8 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Kolom. Nah, sedangkan Q2 ya, Q2-nya itu misalnya 4 aja. 4 kali 10 pangkat minus 4 kolom ya. Berjarak ya, jaraknya misalnya 10 pangkat minus 6 ya, meter. Nah, satuannya harus meter ya, internasional meter. Berjarak 10 pangkat minus 6 meter, maka berapakah ya energi potensial listrik ya, energi
potensial listriknya yang dimiliki mereka ya, listriknya. Karena dua muatan itu ada tarik menarik ya, ada reaksi di sana antar dua muatan. Nah, maka kita bisa hitung berapakah energi potensial listriknya. Langsung masukkan sini, jawab. Kelihatan ya. Nah, jawab. Masukkan rumusnya, F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R ya. Nah, ini dia rumusnya. Kita masukkan langsung. K-nya berapa? K-nya E ya. EP. Energi potensial. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, ini jangan lupa ya. Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ya. Nah, dikali Q1-nya 8 ya. Minus 8 dikali 10 pangkat minus 4 ya, dikali 4 kali 10 pangkat minus 4 C kuadrat ya. Nah, per R nya 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6 meter. Nah, sekarang kita kali ya, EP sama dengan ya minus 8 kali 4 ya, 8 kali 4 minus 32. Berarti karena ada tanda mutlaknya tetap 32. 32 dikali 9 ya. 32 kali 9 320 dikurang 32 ya. 10 kurang 2 8 ya. Nah, 11 berarti 8 ya, 288. Baik. Nah, berarti hasilnya adalah 288 dikali ya min 4, 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 4 jadinya minus berapa? Minus 8 ya. 9 dikurang 8, 9 kurang 8 1 ya. 1 dikurang minus 6 berarti 1 tambah 6 berartinya 10 pangkat 7. Nah, untuk satuannya meter pangkat 2 dibagi meter berarti tinggal 1 M nya. C kuadrat habis, berarti Newton meter. Satuannya Newton meter. Newton meter itu bisa diubah menjadi ya, bisa diubah menjadi joule. Nah, itu dia jawabannya. 288 kali 10 pangkat 7 ya, joule. Kurang kelihatan ya. Di sini sekali lagi 288 kali 10 pangkat 7 ya, Nm sama dengan 288 kali 10 pangkat 7 joule. Nah, itu adalah jawabannya ya. Bisa ya. 9 kali minus 8 kali 4 minus 32. Karena ada tanda mutlak jadi 32. 32 kali 9 288. 9 ya. Lihat pangkat 10 berarti bisa dikerjakan pangkatnya. Dengan cara apa? Kalau dia dikali berarti pangkatnya ditambah. Nah, sudah sering ya kita kerjakan seperti ini ya. Nah, untuk yang ini dia tidak terpengaruh, pangkatnya tidak terpengaruh dengan tanda mutlak. Nah, berarti min 4 tambah min 4 minus 8. 9 dikurang 8 1. Nah, 1 dikurang minus 6. Berarti 1 dikurang minus 6. 1 dikurang minus 6. Minus kali minus positif. Oke, jadi 7 ya, 10 pangkat 7. Jawabannya 10 pangkat 7. 288 kali 10 pangkat 7 joule. Ya, coba ditulis ya. Nah, setelah ini kita akan coba untuk membahas tentang potensial listrik atau voltase, atau sering disebut juga dengan tegangan listrik. Baik, nah sekarang ya Ustaz akan hapus
Ini bisa di pause ya, bisa di pause, bisa dicatat ya, kemudian nanti lanjut lagi seperti itu ya. Nah, jadi ini Ustaz langsung hapus saja supaya kita bisa bahas semua ya. Nah, itu untuk energi potensial listrik. Sekarang kita masuk ke potensial listrik. Ya, D potensial listrik. D potensial listrik. Potensial listrik atau tegangan listrik ya. Nah, kalau misalnya kita beli baterai ada di situ misalnya 1,5 volt, nah itu dia potensialnya. Dia berpotensi ya, untuk potensinya untuk mengeluarkan listrik itu sebesar 1,5 volt ya. Nah, sekarang di potensial listrik contoh soalnya. Contoh soal ya, di sini kita tuliskan dulu. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah V atau volt ya, tegangan. V sama dengan K dikali Q2 per R. Nah, dia. Nah, Q2 ini terkadang bisa dituliskan dengan Q aja ya, atau mau Q2 juga boleh ya. Yang penting nanti kalau ada soalnya itu berkembang ya, misalkan ada 3 buah muatan. Nah ya, misalnya ada 3 buah muatan. Muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga ya. Berapakah potensial muatan listrik A, misalnya B, C? Berapakah potensial listrik muatan yang B dibanding A? Nah, berarti yang ditanya ini yang sebagai Q2-nya, ini sebagai Q1-nya. Berarti yang dimasukkan yang mana? Yang ini saja nilainya. Nah, itu pentingnya kita tuliskan dengan Q2. Nah, supaya tidak bingung nanti masuk ke soal. Nah, itu contoh aja ya, tambahan. Nah, sekarang gimana caranya? Misalkan hitunglah potensial listrik ya, potensial listrik. Ini supaya mudah aja ya, supaya mudah kita buat seperti ini. Soalnya potensial listrik dari suatu muatan, suatu muatan sebesar misalnya berapa ya, 5 aja, 5 kali 10 pangkat minus 6 ya, kulum yang berjarak. Nah, yang berjarak 10 pangkat 10 berapa ya, mikrometer. Nah, ini kita belajar pakai mikro ya, 10 mikrometer dari suatu muatan yang lain. Nah, dari suatu muatan yang lain. Muatan yang lain ini adalah Q1-nya tadi, makanya tidak dimasukkan ya, karena yang ingin dihitung adalah potensial di Q2. Nah, sekarang kita coba untuk hitung. Jawab ya, jawab ya. Berarti di sini V sama dengan ya, K dikali Q per R. Nah, ini kita gini ya, V sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter kuadrat per C kuadrat, dikali Q2-nya 5 kali 10 pangkat minus 6 ya, kulum per tadi jaraknya 10 mikrometer. Nah, kalau mikro itu artinya pangkat 6. Apaan? Ini kita buat 1 aja biar mudah ya. 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat minus 6 berarti meter. 1 kali 10 pangkat minus 6 tetap ya, 10 pangkat minus 6. Nah, sekarang kita kerjakan 9 kali 5 45 ya, dikali tinggal 10-10-nya bisa kita kerjakan ya. 10 pangkat minus 6 bagi 10 pangkat minus 6 habis ya, tinggal 10 pangkat 9. Satuannya sekarang C
ya tinggal 1 C-nya. M tinggal 1 M-nya, berarti Newton meter per J. Ini dia. Atau kalau mau dirubah boleh jadi 45 dikali 10 pangkat 9 volt. Ini dia ya. Nah, ini dia. Atau kalau misalnya mau diubah lagi, V-nya boleh ya. Voltnya boleh dengan ini saja, tulis V gitu boleh ya. Karena penulisan satuan ada 2. Ada dengan yang panjangnya, contohnya misalnya sini ya. Saya tambahin aja sini ya. Untuk tegangan misalnya ya, untuk tegangan atau potensial listrik bisa dibuat seperti ini, V boleh ya, seperti ini boleh. Atau mau dipanjangkan boleh, tapi harus dengan huruf kecil, volt. Nah seperti ini boleh ya. Kalau untuk energi ya, energi bisa ditulis dengan J besar, boleh 1 huruf aja. Atau dengan dipanjangkan boleh, tapi huruf kecil, joule. Nah, jadi ini boleh seperti ini, V boleh, atau mau seperti ini juga boleh, 45 kali 10 pangkat 9 volt. Nah, itu dia saya. Ini adalah pelajaran kita hari ini ya. Baik. Nah, sekarang coba dilihat dulu sambil dicatat ya. Nah, setelah ini Ustaz akan kasih soal, coba nanti dikerjakan ya. Coba nanti dikerjakan. Nah, sudah. Sekarang kita akan hapus dan kita akan memberikan soal. Memberikan soal ya. Nah, kita tuliskan soalnya. Soal yang harus dikerjakan adalah seperti ini bunyi soalnya. Jika 2 buah muatan ya, jika 2 muatan yang berjarak yang senilai aja, yang senilai ya, yang senilai Q1 ya, Q1-nya muatan pertamanya kita buat aja 3 dikali 10 mikrokolom. Nah, mikro tadi udah ya, 10 pangkat minus 6 ya. 10 mikrokolom. Berarti nanti 10 kali 10 pangkat minus 6. Jadinya 10 pangkat minus 5 ya. Nah. Kemudian ya, dan Q2-nya di sini 6 ya, 6 dikali 10 milikolom. Nah, kalau mili sudah tahu ya, mili 10 pangkat minus 3 ya, mikro 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian berjarak ya, mereka berjarak ya, berjarak 1 mikrometer. Nah, jaraknya 1 mikrometer, berarti 10 pangkat minus 6 ya. Hitunglah. Nah, ini hitunglah A energi potensial. Ya, energi potensial. B hitunglah V ya, V atau energi potensial listrik ya. Ustaz buat aja di sini petunjuknya di Q2. Nah, untuk memudahkan ya. Nah, itu dia. Baik, ini saja ya.
tugasnya untuk hari ini coba nanti dikerjakan ya, kalau sudah selesai difotokan ya, kemudian dikirimkan ke Ustadz ya. Nah, insyaallah nanti Ustadz periksa ya, doakan mudah-mudahan Ustadz ada kelonggaran waktu ya. Nah, supaya nggak lama-lama antum menunggu untuk mendapatkan hasilnya dari tugas yang antum kerjakan ya. Afwan ya. Nah, baik, mungkin ini aja. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.